Shalom, selamat pagi keluargaku. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Nehemia pasal yang ke-7, ayatnya yang kedua. Demikian firman Allah. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani, saudaraku, dan kepada Hananya, panglima benteng. Karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Bapak Ibu, pagi ini saya berbicara tentang seorang yang dapat dipercaya. Apa saudara? Seorang yang dapat dipercaya. Dunia di mana kita hidup saudara, penuh dengan orang-orang pintar, punya talenta-talenta yang hebat, tapi kehilangan identitas sebagai orang yang dapat dipercaya. Dia pintar, talentanya jago, tapi tidak bisa dipercaya. Kenapa saudara? Karena orang-orang hebat zaman sekarang cenderung cuma pandai berbicara, pandai mengucapkan janji-janji hebat dalam pelaksanaan yang tentu, tapi ada banyak perkara-perkara yang tidak bisa dipercaya dalam melaksanakan sebuah tugas sekalipun tugasnya kecil. Begitu juga dalam kehidupan kita, saudara. Bahkan dalam kehidupan keluarga pun intinya sederhana. Suami dan istri, anak membutuhkan sosok seseorang yang dapat dipercaya. Kalau tidak ada, saudara, maka tidak ada kepercayaan, hubungan akan menjadi retak. Tidak ada perkara-perkara yang dapat dikerjakan. Kenapa? Karena tidak bisa dipercaya. Di Nehemia pasal 7 ayat 2, saudara, Nehemia memilih dua orang yang dapat dipercaya, yaitu Hanani dan Hananya. Kenapa? Karena memang dapat dipercaya dan takut akan Allah. Saudara, jika seseorang hidupnya dapat dipercaya, saya yakin maka orang itu akan melihat perkara-perkara dahsyat yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, bahkan dalam keluarganya. Amin, saudara. Nah, pertanyaannya adalah, Pak Pendeta, apa berkat yang kita terima kalau kita menempatkan diri menjadi orang yang bisa dipercaya? Yang pertama, saudara, ia akan dihormati. Tidak selamanya orang dihormati, dihargai karena uangnya banyak saja, karena cantik, ganteng, pintar, hebat dalam karyanya. Tetapi orang yang dapat dipercaya adalah orang yang spesial, melebihi orang cantik, ganteng, pintar, dan seterusnya. Kenapa? Orang dapat dipercaya, kualitasnya hidupnya baik, maka dia tentu akan dihormati semua orang. Yang kedua, berkat dari orang yang dapat dipercaya, ia akan menjadi berkat dan saksi Tuhan tentunya. Dimanapun dia berada, dia menjadi saksi Allah. Dia menjadi berkat bagi yang lain. Bukankah itu tujuan hidup kita, saudara? Yang ketiga, berkat yang kita terima adalah dia akan berhasil dan maju. Tadi saya katakan, orang yang dapat dipercaya akan dipercayakan perkara-perkara besar, akan menikmati berkat-berkat besar. Dan berkat yang keempat adalah, tentu kalau dia berhasil dan maju, maka berkat yang keempat, ia akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Ekonominya lebih baik, sosialisasinya lebih baik, pelayanannya lebih baik, pekerjaannya lebih baik. Saudaraku, pagi ini ayo kita berlomba-lomba menjadi orang yang dapat dipercaya dalam melakukan kebenaran tentunya. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.